Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Takalar TV, kembali lagi bersama saya Miftah Jana Muhsin dan saya Fani Faisal dalam program Bajina Takalar. Pemirsa Takalar pasti sudah tidak asing lagi dengan gedung yang ada di belakang kita, yaitu gedung DPRD Kabupaten Takalar. Gedung di mana para wakil rakyat bekerja untuk menyuarakan suara masyarakat Kabupaten Takalar. Dan pemirsa Takalar TV pastilah sangat penasaran ya tentang apa aja sih yang ada di kantor DPRD ini, dan sebenarnya apa sih tugas wakil rakyat kita? Apakah sudah menyuarakan suara kita? Maka itu ikuti keseruan kita pada hari ini. Dan pemirsa Takalar TV, saat ini saya bersama Bapak Ditranus Haji Faisal Said MSI selaku Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Takalar. Saya akan ditemani oleh Bapak untuk berkeliling melihat keadaan yang ada di kantor DPRD Kabupaten Takalar ini. Dan saat ini saya berdiri di Komisi 1, Pak ya? Iya, depan ruang Komisi 1. Ya, dan kita akan melihat nih apa yang ada di dalam ruangan Komisi 1, dan kita akan berbincang-bincang lebih jauh lagi. Kita masuk ya. Jadi Komisi 1 DPRD ini ya tugasnya itu berkaitan dengan masalah-masalah pemerintahan ya. Jadi dia punya partner itu sekretariat daerah, sekretariat DPRD. Ada juga dinas catatan sipil, ada juga badan kepegawaian daerah. Ya. Jadi ini dia partner kerjanya. Jadi dia akan kalau misalnya ada hal-hal yang dianggap luar biasa, maka Komisi 1 ini mengundang partnernya untuk mengadakan konsultasi atau rapat-rapat kerja. Kalau boleh tahu nih Pak, pembahasan seperti apa sih Pak yang biasa dibahas di ruangan ini? Ya, misalnya ini kan dia berkaitan dengan masalah-masalah pemerintahan ya, misalnya dengan pemilihan kepala desa, calon kepala desa ya. Jadi misalnya ada banyak masukan dari masyarakat bertanya-tanya ke DPRD, kapan pelaksanaan Pilkades ini. Nah, itu kan kemudian DPRD kan kemudian memanggil partnernya dalam hal ini Dinas Sosial dan PMD untuk membicarakan mengenai jadwal dan tahapan yang akan dilalui dalam Pilkades ya. Ataukah masalah-masalah yang berkaitan dengan temuan-temuan dilakukan oleh masyarakat. Ini kan ada partnernya, Inspektorat Daerah ya. Jadi memanggil inspektorat untuk berkonsultasi ya, untuk mendapatkan jawaban apa sebenarnya yang terjadi dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh inspektorat, atau berkaitan dengan masalah-masalah kepegawaian ya. Masalah kepegawaian bisa itu mengenai calon seleksi atau penerimaan CPNS ya. Itu mau ditahu, kemudian bagaimana merekrutmen para pejabat ya. Sistem-sistem seperti itu kemudian DPRD mempertanyakan ke partner-partnernya ya. Jadi itu yang sistem kerjanya seperti itu komisi-komisi di sini. Jadi tadi Pak Faisal saya sudah menjelaskan tentang fungsi dari ruangan ini, tentang apa-apa saja sih yang dibahas di ruangan ini, terus stakeholder apa saja Pak ya? Ya, itu stakeholdernya tadi ya. Iya, stakeholder apa saja yang menjadi partner di Komisi 1 ini. Kita pindah ke Komisi 2 ya. Bisa pindah ke Komisi 2. Assalamualaikum. Saya juga jelaskan ya, di masing-masing komisi itu ada petugas komisinya ya yang mendampingi kalau ada rapat, kemudian ada notulennya. Nah, dia partnernya itu, dia stakeholdernya maksud saya.
Eh, dia ada dinas koperasi, kemudian ada dinas PTPSP, kemudian ada dinas pertanian, dinas pariwisata, pemuda dan olahraga, dinas pengelola keuangan, dan dinas kelautan. Ini partner kerjanya. Jadi yang berkaitan misalnya hal-hal yang bagaimana peningkatan nelayan kita, maka partner kerjanya itu dipanggillah dinas kelautan dan perikanan. Bagaimana dengan penyaluran pupuk? Banyak kemudian misalnya masukan bahwa pupuk langka. Nah itu dipanggillah partner kerja, dalam hal ini dinas pertanian. Atau bagaimana dengan pengelolaan keuangan kita, sudah sejauh mana target-target yang sudah dicapai di dinas pengelola, ini dinas pengelola keuangan yang dipanggil di sini. Ini sekedar ya mengenai Komisi 2 ya. Nah, kalau pembagian fraksi setiap komisi itu sebenarnya pembagiannya seperti apa sih, Pak? Kalau ini kan beda ya komisi dengan fraksi. Kalau komisi itu adalah alat kelengkapan DPRD. Kalau fraksi itu bukan alat kelengkapan DPRD. Tapi dia adalah perpanjangan tangan dari partai-partai yang ada di DPRD ini. Jadi fraksi itu adalah perpanjangan tangan dari partai-partai yang tergabung. Oleh karena itu kemudian di DPRD Kabupaten Takalar ini ada 7 fraksi. Ya, misalnya pertama itu ada fraksi PKS, kemudian ada fraksi Golongan Karya, kemudian ada fraksi Nasdem, kemudian ada fraksi PAN. Kemudian ada yang sifatnya gabungan ya, yang tidak mencukupi untuk satu fraksi maka gabung. Misalnya fraksi Takalar Hebat, di situ ada PDIP, di situ ada Partai Demokrat, ya itu yang untuk anggotanya. Jadi seperti itu ya. Nah untuk kemudian pertanyaan Pani tadi mengenai bagaimana dengan komisi, berapa fraksi di dalamnya. Nah untuk ini kan tergantung dari kecukupan fraksi komisi. Nah jadi semua fraksi mengusulkan anggotanya masuk ke masing-masing komisi. Setiap perwakilan, Pak ya? Ada. Jadi setiap fraksi ada di komisi ya, karena dia adalah merupakan perpanjangan tangan dari semua partai yang terwakili di DPRD ini. Jadi itu penjelasan yang mungkin masyarakat Takalar TV, masyarakat umum nih belum tahu tentang pembagian fraksi dan komisi yang ada di kantor DPRD Kabupaten Takalar ini. Dan masih ada satu ruangan lagi, Komisi 3, dan kita akan berbincang lebih dalam lagi di sana. Oke. Nah, ini ruangan Komisi 3 DPRD Kabupaten Takalar. Kebetulan hari ini kita ditemani oleh Bapak anggota Dewan yang terhormat Bapak Johan Nojeng, salah satu anggota Komisi 3 sebagai Ketua Bapemperda ya. Jadi di Komisi 3 ini partner kerjanya itu dinas sosial, rumah sakit, dinas pendidikan, dinas kesehatan ya. Ini partner kerjanya. Jadi kalau ada hal-hal masukan dari masyarakat yang dianggap kemudian bermasalah, apakah mengenai pelayanan rumah sakit yang buruk, ada pelayanan puskesmas yang buruk di luar diterima oleh anggota DPRD, partner kerjanya seperti dinas kesehatan dan rumah sakit itu dipanggil untuk melakukan rapat kerja di sini ya. Ataukah misalnya bantuan non tunai dianggap bermasalah di luar. Nah ini sebagai wakil rakyat yang tanggap, responsif, segera memanggil partner kerjanya dalam hal ini dinas sosial ya. Jadi seperti itu kerja beliau yang ada di sini. Nah kalau boleh tahu Pak, kendala untuk menyatukan sinergitas antara UPD dan setiap komisi-komisi itu Pak, apa sih Pak kendalanya? Sebenarnya tidak ada kendala sebenarnya. Hanya terkadang memang
ruang yang ruang tugas yang diberikan oleh wakil rakyat di sini adalah tentu ingin menyambung apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat itu harus disambungkan kepada para OPD. Oleh karena itu tugasnya itu. Jadi ini bukan masalah ada kendala atau tidak, ya. Jadi ketika yang terhormat ini yang mempunyai konstituen ada keluhan yang masuk, maka itu harus segera disambungkan. Ya. Jadi ini kemudian satu sisi sebenarnya kemudian ini kalau disampaikan oleh DPRD, maka semua SKPD yang sudah disampaikan mengenai keluhan-keluhan masyarakat oleh anggota Dewan terhormat ini harus segera direspon, harus segera diantisipasi apa yang menjadi kekurangan pelayanan pemerintahan kita, ya, seperti itu. Ya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai komisi-komisi yang ada di kantor DPRD Kabupaten Takalar ini. Dan selanjutnya masih ada room tour selanjutnya yang akan dipandu oleh Miftahul Jana Musin. Nah, pemirsa Takalar TV, kembali lagi bersama saya Miftahul Jana Musin. Kalau tadi Pak Sekoni ini sudah berjalan-jalan dengan Kak Fani melihat 3 ruangan di gedung DPRD Kabupaten Takalar, yaitu di Komisi 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan melihat apa saja sih yang ada di ruangan Badan Kehormatan gedung DPRD Kabupaten Takalar. Untuk itu mungkin kita langsung saja masuk, Pak. Ini Iya. Ruang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Takalar. Mari silakan duduk. Ya, Pak. Jadi ini adalah ruangan Badan Kehormatan. Jadi Badan Kehormatan ini fungsinya sebenarnya adalah mengontrol etika dari teman-teman para anggota DPRD. Jadi kalau ada hal-hal yang dianggap ada pelanggaran pada salah satu anggota DPRD, maka inilah fungsinya BK ini, ya, mengambil jalan sesuai prosedur, bagaimana kemudian apakah itu dianggap sebuah pelanggaran ataukah tidak. Jadi semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD, maka ini kemudian harus diambil alih oleh BK. Nah, Pak, kalau boleh tahu di tahun terakhir ini apakah ruangan ini pernah digunakan di Satu tahun terakhir ini tidak pernah. Kalau tahun sebelumnya, Pak? Belum pernah ada satupun, ya, anggota DPRD yang selama periode ini ada pelanggaran belum. Jadi sampai saat ini BK ini belum pernah bekerja. Ya, kita berharap juga sebenarnya tidak bekerja lah. Artinya bahwa kalau tidak bekerja BK ini berarti tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD. Nah, pemirsa Takalar TV, ternyata ruangan Badan Kehormatan ini fungsinya untuk di mana para anggota dewan yang memiliki pelanggaran terkait dengan aturan ataupun etika-etika itu diselesaikan di sini. Dan alhamdulillah di Kabupaten Takalar sendiri beberapa tahun terakhir ini tidak pernah digunakan, ya, Pak. Dan semoga tidak akan pernah digunakan. Ya. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa bergeser ke ruangan lain, Pak. Ruang Bamus, ya, Badan Musyawarah, ya. Oke, di ruang sebelah. Nah, ruangan di samping kita ini adalah ruangan Badan Musyawarah, di mana saat ini telah berlangsung musyawarah, ya, Pak, di dalam. Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan apa-apa saja sih fungsi dari ruangan Badan Musyawarah ini, Pak? Jadi ruangan Bamus ini atau Badan Musyawarah ini kan ada dua badan, ya, di sini. Ada Badan Musyawarah, ada Badan Anggaran DPRD. Nah, kalau Badan Musyawarah bersidang rapat itu adalah menjadwalkan hal-hal yang akan dilakukan oleh DPRD. Kemudian
kalau Banggar kemudian rapatnya juga di sini itu juga akan membahas berkaitan dengan banyak hal, misalnya mulai dari anggaran, mengenai perubahan anggaran, KUA PPS, RKPD, atau hal-hal lain yang dianggap sangat penting. Ya, jadi semua rapat-rapat ada di dalam sini. Yang dua badan ini yang rapatnya dalam sini. Nah ini lagi berlangsung mengenai penyerahan hibah aset dari pemerintah Kabupaten Takalar kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita akan ke ruangan Ketua DPRD Kabupaten Takalar. Sekaligus Pak, kita akan menyapa Pak Ketua. Ah ya, oke. Iya, jadi ayo. Nah ini ruangannya Pak Ketua DPRD. Kita masuk ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini ruangannya Pak Ketua, kebetulan Pak Ketua DPRD hadir, Pak dari Sijaya. Pak Ketua, kita kedatangan tamu dari TV Takalar dan hari ini Bapak dipersilahkan untuk menyapa masyarakat Kabupaten Takalar. Assalamualaikum seluruh warga Takalar yang saya banggakan, yang saya cintai. Hari ini kita kedatangan TV Takalar. Saya ingin menyampaikan bahwa sekarang kita berada dalam masa pandemi COVID-19 dan kita pada zona merah. Saya berharap bahwa seluruh warga masyarakat Takalar patuh dan taat pada protokol kesehatan dan anjuran pemerintah untuk penanganan COVID. Semoga kita bisa terbebas dari wabah pandemi COVID-19 untuk masyarakat Amin, Takalar. amin ya Rabbil Alamin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih juga. Kita akan menuju ke Silakan, ruang silakan. paripurna. Silakan, Pak Ya. Stefan dengan seluruh kru. Pemirsa Takalar TV, sekarang kita sudah bertiga. Kak Fani sudah bergabung dan kita bertiga akan melihat bagaimana sih sebenarnya ruang rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Takalar. Untuk itu, ikuti kami. Stop. Nah ini ruangan paripurna DPRD Kabupaten Takalar. Jadi ini ruangan ini dipakai oleh DPRD di dalam mengambil keputusan-keputusan yang sangat strategis. Ya, ini ada di sini ketua, wakil ketua 1 dan 2. Ada bupati, ada wakil bupati, dan ini podium. Ini tempat duduk para anggota dewan kita yang terhormat, sebelah kiri, sebelah kanan. Dan ini bagian atas yang kursi merah ini adalah tempat duduk dari pimpinan SKPD, camat, wartawan, ataukah masyarakat luas. Ya, ini biasa tempat duduk untuk para Forkopimda, kemudian ini ada biasa untuk tamu undangan VIP yang berada di sebelah kiri kita. Ya. Jadi sekali lagi ruangan ini dipakai untuk mengambil keputusan-keputusan yang dianggap sangat penting untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Takalar. Nah, terakhir kali nih Pak, ruangan ini digunakan itu tanggal berapa sih Pak? Tanggal 2 Agustus hari ini. Oh, hari ini? Hari ini. Membahas tentang apa Pak, kalau boleh tahu? Penyerahan KUA PPS perubahan 2021. Hari ini pakai. Nah Pak, apakah rapat sidang paripurna itu ada jadwal tersendirinya atau memang rapat ini diadakan secara mendadak Pak?
semua rapat paripurna itu terjadwal ya. Karena sebelum masuk rapat paripurna itu biasanya dibahas di Banggar, dibahas di komisi atau dibahas di pansus, panitia khusus. Kalau misalnya paripurna tentang penetapan APBD misalnya, maka sebelum masuk di rapat paripurna ini ada jadwal mengenai pembahasan pada panitia anggaran atau badan anggaran DPRD. Nah, sebelum itu juga itu sudah ada rapat BAMUS, rapat badan musyawarah untuk menjadwalkan kapan rapatnya Banggar, sesudah itu kapan rapatnya dengan Banggar dengan TAPD, kapan Banggar rapatnya dengan para pimpinan OPD, dan terakhir kapan paripurna masuk di paripurna. Nah, di paripurna itu juga misalnya untuk penetapan APBD itu ada misalnya satu pertama itu rapat tentang penerimaan APBD. Biasanya ada pengantar nota keuangan yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Kemudian sesudah itu ada lagi namanya paripurna tentang pemandangan umum yang dilakukan oleh semua praksi-praksi yang ada di DPRD. Kemudian ada juga paripurna tentang jawaban pemerintah daerah atau dalam hal ini Pak Bupati terhadap pemandangan umum. Nah, terakhir itulah kemudian paripurna tentang penetapan. Kalau mengenai dari rapat paripurna sendiri tuh Pak tertutup ataukah terbuka untuk umum, dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi siapa saja. Setiap masyarakat yang ingin melihat rapat paripurna ini diperbolehkan atau bisa. Jadi masyarakat yang tidak bisa melihat secara langsung itulah kemudian biasa kita undang juga media ya, yang bisa menyebarluaskan kepada masyarakat bahwa hari ini di ruangan ini sudah ditetapkan apa begitu, misalnya perda tentang ini, perda tentang apa itu. Ya, jadi melalui media inilah kemudian masyarakat itu tahu. Pak, kalau misalnya kelanjutan dari rapat paripurna ini bagaimana itu Pak? Apakah semua putusan itu langsung ditetapkan pada rapat paripurna ataukah masih ada kelanjutannya, tindak lanjut ya? Jadi begini, jadi sebelum ini kan ada rapat sebelum rapat paripurna itu kan ada namanya BAMUS ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, BAMUS inilah yang menjadwalkan semua rapat-rapat itu sampai masuk ke rapat paripurna. Paripurna inilah yang menutup semua rapat-rapat itu tadi. Ya, jadi keputusan akhir itu dengan rapat paripurna. Pak, terima kasih banyak atas kesediaannya hari ini sudah menemani kita untuk jalan-jalan di gedung DPRD Kabupaten Takalar. Kita semakin mengetahui apa saja sih ruangan-ruangan yang ada di DPRD dan fungsi-fungsinya. Terakhir kita ada di ruangan rapat sidang paripurna. Pemirsa Takalar TV, inilah akhir dari room tour kita kali ini. Kita sudah melihat sekeliling kantor DPRD dan sudah juga dijelaskan nih fungsi-fungsi ruangan yang ada di kantor DPRD di Kabupaten Takalar ini. Semoga dengan room tour ini dapat menambah informasi bagi seluruh masyarakat Takalar dan tentunya menjawab rasa penasaran terkait dengan apa sih di balik gedung DPRD ini, tempat di mana para wakil rakyat Kabupaten Takalar bekerja. Untuk itu, saya Nusal Jana Muhsin dan saya Fani Faisal pamit undur diri. Sampai jumpa di program-program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takalar TV, Bajina Takalar.